Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Faqala al-imam al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi wa alimtu anna amali la yaqumu bihi siwaya fashtaghaltu bihi wa alimtu anna Allaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyah wa alimtu anna al-mauta yantadhiruni fa'adadtu zada liliqa'illah. Faqala al-imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, berkata al-imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, alimtu, aku mengetahui, anna rizki, bahwasanya rizkiku, la ya'khudhuhu ghairi, tidak akan mengambil rizkiku tadi, ghairi, kecuali aku. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku. Wa alimtu, dan aku mengetahui, anna amali, bahwasanya amalku, la yaqumu bihi siwaya, tidak ada yang bisa mengerjakannya kecuali aku. Fashtaghaltu bihi, maka aku sibuk untuk mengerjakan amalku tadi. Wa alimtu, dan aku mengetahui, annallaha muttali'un alayya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihatku. Fastahyaitu ayyarani ala ma'siyah, maka aku malu kalau Allah subhanahu wa ta'ala melihatku dalam keadaan maksiat. Wa alimtu, dan aku mengetahui, annal mauta, bahwasanya kematian, yantadhiruni, menunggu aku. Fa'adadtu zada liliqa'illah, maka aku persiapkan bekal untuk bertemu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Di sini ada 4 pesan atau perkataan Imam Hasan al-Basri. Ya. Dikatakan oleh Imam Hasan al-Basri, yang pertama adalah, aku mengetahui bahwasanya rizkiku tidak akan diambil oleh orang lain selain aku. Ya. Rizki kita kalau udah jadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang untuk kita, maka tidak akan diambil oleh orang lain. Ya. Fatma'anna qalbi, maka hatiku ini jadi tenang. Nah, ini apa namanya, yang seharusnya juga ada di dalam hati kita, keyakinan bahwasanya rezeki yang udah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita nggak bakalan diambil sama orang. Ya,
Jadi kalau udah ditentuin sama Allah nih buat kita, nggak bakalan ketukar. Ya, rizki itu nggak bakalan ketukar. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, ilzam baba rabbik watrukul ladun was'alhu salamah min daril futun. Teruslah kamu ada di pintu Allah Subhanahu wa taala. Artinya teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, watrukul ladun, dan tinggalkanlah selain Allah. Was'alhu salamah min daril futun, dan mintalah keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia yang penuh dengan fitnah ini. Ya. La yadhiqu sadruk fal hadith yahun. Jangan sampai membuat hati kita ini sempit, dada kita jadi sempit, maka yang terjadi itu adalah sesuatu yang kecil. Allahul muqaddir, Allah lah yang mencipta, Allah lah yang telah mengatur. Wal alam syu'um, alam ini, dunia ini telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaktsuru hammuk ma qudir ya'ud. Jangan sampai terlalu kita banyak sumpah, banyak susah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Ya. Maulakal muhaimin innahu yara. Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, selalu melihat kepadamu. Fawwidluh umurak, maka serahkanlah semua perkara-perkaramu, urusan-urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahsin fil dhunun, dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qaddamin ta'ala birrizqil qawam. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki semua makhluk. Fil kitabil munzal nuran lil anam, di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang kitab tersebut merupakan cahaya bagi manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di dunia ini kecuali rezekinya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardhu. Kita ridho dengan ketentuan Allah, itu hukumnya wajib. Ya, semua yang ditentuin sama Allah kita ridho, hukumnya wajib. Wasakhat haram. Tapi kalau kita marah-marah, ya kita nggak ridho sama apa yang ditentukan oleh Allah, bahkan kita murka, oh Allah ini nggak adil sama kita misalkan, ya haram, itu hukumnya adalah haram. Wal qanu rohah. Kalau kita terima apa adanya, ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bisa membuat hati kita tenang. Ya, yang bikin hati kita nggak tenang tuh kan kita nggak terima. Ya, kita nggak punya rasa qanaah. Bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW yang lain yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, dikatakan, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab ahabba ay yakuna lahu wadiyani." Kalau seandainya anak Adam nih, manusia, dia punya satu wadi, satu lembah dari emas. Dia punya emas bukan cuma 1 gram 2 gram, dia punya satu lembah tuh isinya emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani, dia kepengen mau nambah lagi jadi 2. Ya, kalau misalkan ada manusia nih yang dia nggak punya rasa qanaah, yang dia nggak punya rasa nerima apa adanya, dia udah punya satu lembah isinya emas, pengen nambah, pengen punya dua lembah. Ya, karena orang-orang nasallallahu al-afiyah, orang-orang yang punya tuh tapi dia nggak punya rasa qanaah. Kayaknya kalau kita lihat duitnya udah banyak, hartanya udah banyak, pengen lagi. Ya, jadi nggak habis-habis tuh. Ya. Karena dia nggak punya rasa qanaah.
Terus dilanjutkan lagi, walan yamla fahu illa turab, kata Nabi Muhammad SAW. Tidak akan membuat anak Adam itu puas, ya. Manusia itu enggak bakalan puas kecuali kalau mulutnya ini udah disumpel sama tanah. Ai annahu la yazalu harisan ala dunya hatta yamut, bahwasanya dia terus akan mengejar dunia, akan serakah kepada dunia sampai dia meninggal. Wa yamtali famahu min turabi qabri, sampai mulutnya ini dipenuhi dengan tanah kuburan baru dia selesai. Ya, itu sifatnya, sifat biasanya manusia itu begitu tuh. Ya, nggak bakalan puas dengan dunia kalau nggak punya sifat qanaah. Oh, dia udah punya ini, pengen nambah lagi, enak nih kalau kayaknya kalau punya ini nih lebih enak lagi nih. Udah punya ini kayaknya kurang terus ya. Wa yatubullahu ala man tab, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima orang yang mau bertobat. Kalau dia mau tobat, ada. Artinya tuh digambarin sama Nabi Muhammad SAW, dunia itu seperti itu. Kalau kita nggak punya sifat qanaah, itu nggak bakalan ada habisnya. Apalagi kita cuma yang kayak kita nih, duitnya masih kehitung ya, hartanya masih kehitung. Kalau nggak punya sifat qanaah, udah kita nggak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita, orang yang duitnya banyak aja, yang hartanya banyak aja, dia nggak bersyukur, nggak ada habisnya, terus aja dia. Ya. Nah, maka itu kata Habibullah Haddad, wal qanu roha. Kalau kita punya sifat qanaah, itu bisa membuat hati kita tenang. Ya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa. Kalau kita punya hati yang qanaah, ya, terima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ar-ridha faridah. Kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa maliku dunya sawa. Kita sama orang yang punya dunia, orang yang jadi raja dunia, sama. Kalau kita punya sifat qanaah, kita sama raja yang menguasai dunia, ya. Orang dijadiin raja, bukan cuman satu negara aja, dia jadi raja satu dunia, itu sama. Kalau kita punya hati qanaah. Kenapa? Karena orang kalau udah punya sifat qanaah, dia nggak kepengenan yang lainnya. Ya, Allah kalau udah kasih dia satu hamba, dia udah terima aja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ada kepengenan yang lain lagi udah. Ya, pokoknya apa yang ditentuin sama Allah, ya udah itu yang dia terima. Ya, beda sama kayak tadi. Kalau ada orang yang dikasih hartanya banyak, tapi Allah nggak kasih sifat qanaah. Ngelihat orang yang lebih dari dia, dari keduniaannya, dia pengen juga kayak begitu. Ya, seharusnya kan kebalik. Kita kalau ngelihat orang yang diajarin sama Nabi Muhammad, kalau kita ngelihat orang yang ibadahnya lebih dari kita, baru kita kepengen kayak dia. Ya, kalau kita ngelihat orang yang ibadahnya lebih dari kita, kita kepengen, oh ini orang Masya Allah ibadahnya rajin, sholatnya rajin, pengen kayak dia. Kalau bisa aneh pengen kayak dia. Nah, itu bagus tuh, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Tapi kalau masalah keduniaan, kita lihat yang lebih rendah. Ya, wah aneh kehidupan aneh kayak gini, kita bersyukur alhamdulillah masih ada orang yang di bawah kita. Kalau ngelihatnya begitu, maka insya Allah kita bakalan bersyukur. Ya, tapi kalau masalah keduniaan kita lihat yang di atas kita, nggak bakalan bersyukur. Ya, makanya diajarin sama Nabi Muhammad SAW, kalau masalah akhirat lihat yang di atas kita. Masalah ibadah lihat orang yang di atas kita. Kalau masalah dunia lihat yang di bawah kita. Jangan kebalik.
Kalau di yang akhirat lihatnya yang bawah, misalkan ente nggak taklim, nah, dia udah sholat udah alhamdulillah, dah sholat 5 waktu juga udah alhamdulillah. Tuh temenannya jangankan taklim, sholat aja kagak dia. Ya, ngelihatnya yang ke bawah. Ya ibadahnya udah begitu aja, udah ngerasa dia tuh udah cukup. Tapi kalau keduniaannya dilihat yang di atas, nanti baru punya rumah masih ngontrak, nah temen udah punya rumah. Iya nih, ntar aneh pengen kayak dia tuh, aneh harus kerja rajin. Ini kebalik kayak gitu. Ya. Nah, kalau masalah akhirat kita lihat yang di atas kita, kalau masalah keduniaan lihat yang di bawah kita. Maka insya Allah kita bakalan bersyukur. Nah, kalau kita dikasih sifat qanaah dalam hati, maka insya Allah kehidupan kita bakalan tenang. Ya, roh kita bakalan tenang. Sebaliknya, nasallallahu alaihi, kalau Allah nggak kasih sifat qanaah, maka nggak ada ketenangan dalam hati kita. Wa tama' junun, bahkan sifat rakus itu sifat apa? Tamak ya. Itu kata Habibullah Haddad, itu termasuk sifat yang nggak waras. Kita kepengenan yang punya orang, misalkan kita nggak punya. Ini orang enak nih punya ini, pengen kayak begitu tuh, pengen punya kayak dia. Nah, itu nggak punya sifat qanaah. Anta wal khalaik kulluhum abid. Habibullah Haddad diterusin lagi, kamu dan semua makhluk itu kita adalah hamba. Ya, kita nih dan semuanya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita itu melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ana urid, anta turid, fallahu yaf'alu ma yurid. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya, Allah punya kehendak, manusia juga punya keinginan. Tapi ketahuilah yang berjalan, ya, yang bakalan terlaksana itu adalah kehendaknya Allah. Kita punya kepengenan, tapi juga Allah juga punya kehendak. Ya, itu yang berjalan bukan kepengenan kita, tapi kehendaknya Allah. Kalau kepengenan kita nggak kesampaian, udah pasrah. Ya, karena kita nggak bakalan bisa maksain kepengenan kita. Ya. Kita cuma punya rencana, tapi Allah yang tentuin. Kalau Allah nentuinnya itu nggak sesuai dengan rencana kita, yakinin, husnudzon, baik sangka sama Allah, itulah yang terbaik buat kita. Ya. Nah, wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang maha melakukan semua yang Allah kehendaki. Ya, jadi apa yang Allah kepengen, ya udah Allah bakalan lakuin itu. Nah, kalau kita seorang hamba nggak bisa apa-apa. Baru ini, alladzi li ghairik la yasil ilaik. Kata Habibullah Haddad, yang bukan buat kamu, ya, rezeki yang bukan buat kamu, la yasil ilaik, tidak bakalan sampai kepada kamu. Rezeki yang bukan punya kita nggak bakalan sampai sama kita. Walaupun kita berusaha kayak gimana, nggak bakalan sampai. Ya. Misal, ini ada orang yang udah janji sama kita, udah janji, misalkan kita ditelepon, datang nih ke sini, Anda mau ngasih duit ente 5 juta, kita datang. Tapi memang tuh bukan emang itu apa namanya, Allah belum tentuin itu adalah rezeki kita. Mau kita samperin kayak gimana, itu pasti aja ada penghalangnya. Ya. Ntar orangnya ada urusan yang lain, mungkin ntar duit untuk hilang, ya. Intinya yang bukan buat kita itu nggak bakalan sampai kepada kita. Tapi sebaliknya, walladzi qusim lak hasilun ladik. Tapi yang udah Allah tulis buat kita pasti sampai sama kita. Yang udah rezeki kita itu pasti bakalan sampai kepada kita, gimana pun caranya. Ya, yang udah Allah tentuin buat kita itu pasti sampai kepada kita bagaimanapun
caranya. Bahkan ada yang mengatakan yang berusaha nyari rezeki itu bukan kita doang, bahkan rezeki berusaha buat sampai sama kita. Iya, coba kita renungin. Nasi ya, nasi yang kita makan itu kan prosesnya panjang tuh ya. Dari tanam dulu. Kadang kan nasi yang kita makan bukan kita yang tanam kan, bukan kita yang berusaha nih, oh aneh mau makan nasi nih, aneh tanam dulu nih, aneh siramin tiap hari. Itu kan nggak tahu yang kita makan tuh nasi dari mana tuh, berasnya dari mana tuh, mau dari ini mau dari sini. Iya, jadi apa namanya, yang berusaha mencari rezeki itu sebenarnya bukan kita doang, tapi rezeki juga berusaha biar sampai sama Masya Allah. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladik. Yang memang buat kita pasti sampai gimana pun caranya. Itu tadi tuh ya, misalkan ntar nih kita mau makan nasi, sebelum nyampe sampai mulut kita itu prosesnya kan lama tuh. Ada orang nanam dulu ya, nggak tahu dia itu di tanah mana itu ditanam sama dia, ini udah ditentuin ini bakalan jadi nasi dan bakalan sampai sama kita tuh kan, prosesnya panjang berapa bulan dulu tadi, terus sampai sama kita. Nah ini udah dari rezeki kita, baru sampai rezekinya berusaha buat sampai sama kita. Insyaallah ya. Makanya waktu itu pernah ada kejadian yang mungkin pernah kita ceritain juga, ada guru kita pas lagi nengokin orang, jenguk orang meninggal ya, jenguk orang lagi sakit, lagi sekarat, udah berapa hari gitu nggak meninggal. Pas ada salah satu guru kita datang ke situ, beliau habis makan itu kan udah ketelan nasinya ya. Pas beliau jenguk orang lagi sakit itu ya, mulutnya lagi kebuka ya, mulutnya lagi kebuka gitu, dan beliau batuk. Pas lagi batuk keluar satu butir nasi ya, dan pas-pasan sebenarnya, memang ini udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala, masuk ke mulut orang yang lagi sekarat tadi tuh. Beliau batuk, masuk nasi, satu butir nasi ke mulut itu, ke mulut orang yang lagi sekarat. Subhanallah, habis pas lagi mangap gitu dikunyah-kunyah sama beliau, ditelan, udah selesai ditelan, meninggal. Iya, itu rezeki satu butir nasi itu berusaha tuh. Ini udah rezekinya dia nih, belum sampai sama dia belum meninggal, udah sampai itu satu butir, selesai rezekinya walaupun cuma satu butir nasi, baru dia selesai dan rezekinya udah sampai semuanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, apa, la yamutul mar'u hatta yastawfiya rizqah, tidak bakalan meninggal satu orang sampai rezekinya itu udah sampai semua sama dia. Insyaallah ya, itu rezeki yang berusaha buat sampai sama kita. Masya Allah. Nah, itu ya, yang bukan milik kita nggak bakalan sampai sama kita, tapi yang udah jadi milik kita itu bakalan sampai kepada. Kalau udah tahu begitu, kata Habibullah Haddad, fashtagil bi rabbik. Kalau kita udah tahu kayak begitu, udah jangan kita sibuk sama itu aja. Bahkan fashtagil bi rabbik, sibukin diri kita sama Allah. Ya, kan kita udah tahu tuh, rezeki udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakalan sampai kalau bukan yang buat kita. Dan kalau yang buat kita itu bakalan sampai. Kalau udah tahu begitu, udah dijamin sama Allah, mendingan sibukin diri kita sama Allah. Ya, sholatnya yang benar, ngajinya yang benar, pelajarin rukun-rukun sholat, pelajarin yang gimana caranya nih sholat kita nih jadi sah, sholat kita diterima, gimana caranya kita khusyuk. Itu coba dah, apa namanya, doa kita tingkatin. Kan umur kita udah kepala 30 ke atas semuanya deh. Harusnya ada peningkatan ya. Peningkatannya apa? Doa kita kalau bisa bukan cuman masalah
keduniaan aja. Dari dulu kita mintanya, ya Allah lancarin nih ya Allah, banyak hajat ya Allah. Coba kita minta, ya Allah nikmatin saya dalam ibadah, ya Allah beri aneh semangat buat ibadah. Itu tuh harusnya yang kita lakuin tuh, umur-umur kayak gitu tuh kayak begitu tuh. Ya, gimana ya Allah kasih aneh semangat buat ibadah, ya Allah kasih nikmat buat lagi ibadah, nikmatnya sholat, ya, nikmatnya taklim, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir, nikmatnya sholawat. Nah itu, ya. Kalau minta yang begitu-begitu mulu, ya udah. Dari dulu kita mintanya yang begitu. Dan kalau memang Allah tentuin, ya dapat. Kalau Allah nggak tentuin, nggak dapat. Tapi nikmatnya ibadah, kalau kita udah dikasih nikmat semangat ibadah, udah ketika kita mau ibadah semangat, senang. Ya, lagi mau sholat kita senang. Pas lagi sholat kita ngerasain, ya Allah, nikmat. Ya kita renungin artinya. Bahkan pas lagi kita baca Quran, pas lagi kita sholawat, kita zikir, kita ingat sama Allah, itu ada rasa nikmat. Ya Allah, itu tuh. Ya, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Nah, kalau udah tahu begitu kata Abu Haddad, fashtagil birabbik, maka ya sibukkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzi 'alaik, dan apa yang telah diwajibkan sama Allah buat engkau. Ya, apa yang diwajibin sama Allah buat kita, kita sibuk sama itu aja. Salat diwajibin sama kita, gimana caranya nih? Salat yang benar, wudhunya yang benar, bahkan bisa nikmat dalam salat. Insyaallah tuh ya. Fi fardil haqiqah, di dalam kefarduan yang haqiqah, wa syar'il masul, dan di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syar'il Mustafa, yaitu syariatnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih, ya, sebagai manusia yang terpilih, al-hadil bashir, yang memberikan petunjuk, ya, kepada manusia, al-bashir, dan juga memberikan kabar gembira, khatmil anbiya, sebagai penutup para nabi, al-badril munir, yang Nabi Muhammad SAW itu adalah seperti bulan purnama yang terang benderang. Insyaallah. Nah, ini satu ya. Pertama, nasihatnya Imam Hasan Al-Basri, kata beliau, aku mengetahui bahwa rezekiku itu tidak akan diambil oleh orang lain kalau memang itu udah jadi rezeki aku. Yang kedua, kata beliau, alimtu anna amali la yaqumu bihi siwaya fashtaghaltu bihi. Kata beliau, aku mengetahui bahwasanya amalku tidak akan bisa dilakukan sama orang lain. Ya. Maka aku sibuk dengan amalku. Salat, ya, salat yang wajib kan nggak mungkin diwakilin sama orang lain. Ya. Ente mau kemana? Ke masjid, wakilin anda ya, salat subuh ya. Nggak bisa begitu ya. Anda nitip ya. Nggak bisa. Ya. Nah, kewajiban yang diberikan oleh Allah sama kita itu harus kita yang jalannya. Ya, sholat harus kita yang jalanin, nggak bisa itu diwakilin sama orang lain. Aku mengetahui bahwasanya amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibuk dengan amalku tersebut. Kemudian yang ketiga, wa alimtu anallaha muttali'un alayya fastahyaitu ayyarani ala ma'siyah. Beliau, aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kepadaku, ya, maka aku malu kalau ketika Allah lihat kepadaku aku dalam keadaan maksiat. Masya Allah. Ya, kata beliau, aku tahu aku selalu diperhatikan oleh Allah, makanya ketika aku maksiat aku malu. Ya, orang kan sekarang maksiat, kenapa bisa ngelakuin maksiat? Karena mungkin gak ada perasaan ini. Ya, nggak ada perasaan Allah selalu mengawasi dia, Allah selalu melihat kepada dia, jadi dia gampang maksiat. Tapi kalau kita punya ada perasaan Allah selalu ngelihat sama kita, masa iya kita mau maksiat? Nah, minimal tuh kita ada remnya, ya, baik kita dalam keadaan rame-rame ataupun dalam keadaan sendiri. Ya, oh rame-rame kita masya Allah kelihatannya orang yang baik, ya, pas lagi sendirian nggak ada orang nih, tapi ada Allah yang lihat. Nah, ketika kita punya perasaan Allah selalu melihat kepada kita, maka kita bakalan malu kalau kita dalam keadaan maksiat. Ya.
Yang terakhir, yang keempat, wa alimtu annal mauta yantadhiruni, dan aku tahu bahwasanya kematian itu adalah sesuatu yang menunggu aku. Fa'adatu zat liqa'illah, maka aku persiapkan bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang pasti menunggu kita itu adalah kematian. Ya. Pasti dah semua kita kalau ditanya, ente yakin nggak bakalan mati? Iya, yakin kita bakalan mati. Atau kita bakalan hidup selama-lamanya? Nggak ada. Ya, kita bakalan meninggal, kita bakalan mati. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti kita tunggu. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau udah tahu begitu, maka saya persiapkan diri saya ini untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang nyiapinnya? Ya, dengan amal-amal soleh, dengan yang diwajibkan sama Allah pertamanya, kemudian yang disunahkan sama Nabi Muhammad SAW, dan amal-amal baik yang lain, biar bisa menjadi bekal untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, ini ada 4 ya. Ada 4 nasihat dari Imam Hasan Al-Basri yang kalau kita amalin, kalau kita resepin nasihat ini, insya Allah hidup kita bakalan tenang ya. Yang pertama, kita udah tahu rezeki kita nggak bakalan diambil sama orang lain ya, maka tenang aja udah ya. Kita tetap ikhtiar, niatin buat ibadah, kerja kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya dapat berapa aja, qanaah ya. Yang kedua, amal kita nggak bakalan dikerjain sama orang lain, maka kita yang harus mengerjakan amal tersebut. Sibukin diri kita buat beramal baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya, kita yakin Allah melihat kita, oleh karena itu mudah-mudahan kita punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut-takut Allah melihat kita dalam keadaan maksiat. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngurangin maksiat kita karena dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, kematian. Ya, kematian ini adalah sesuatu yang pasti nungguin kita. Maka kita persiapkan bekal buat menghadapi kematian. Ini 4 pesan dari Imam Hasan Al-Basri yang mudah-mudahan bisa membuat kita hidup di dunia ini bisa lebih tahu lagi apa tujuan kita untuk hidup di dunia ini. Mudah-mudahan 4 pesan ini bisa memberikan kita untuk selalu bisa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Pertanyaan? Ya, ada nggak pertanyaan? Nggak ada nih, nggak ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Iya. Kalau hasil mencuri itu harus dikejar Allah. Iya. Iya, benar. Kalau orang mencuri itu rezeki dari Allah, bukan tuh? Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Rezeki yang Allah kasih sama kita itu pasti yang halal ya. Allah kasih rezeki kita itu pasti yang halal. Cuman yang bikin haram itu nggak sabaran kita nggak sabar, dan kita nggak punya sifat qanaah tadi. Kalau kita sabar, tadi kan kita udah tahu tuh, bukan cuman kita yang berusaha dapat rezeki, tapi rezeki itu berusaha nyampe sama kita. Cuman kita nggak sabar. Makanya pernah ada satu cerita dikatakan tuh, ada anak muda nih lagi mecahin batu, ya. Masih gagah dia, masih kuat, mecahin batu. Nggak pecah-pecah tuh batu, sampai 100 kali pukulan tuh nggak pecah. Datang orang tua, nih ngapain deh? Ini Pak mau mecahin batu nih nggak pecah-pecah nih. Coba sini saya yang pecahin. Diambil martelnya, diketok pelan, ketok ya. 2 kali ketokan pecah tuh batunya.
wah hebat nih bapak nih, punya ilmu apaan pak? Bukan punya ilmu apa-apa, cuman punya ilmu sabar katanya. Allah tentuin nih batu itu pecahnya 120 kali ketokan, 102 pukulan, tapi kamu baru 100 pukulan udah nggak sabar. Coba 2 kali lagi pukul, pecah tuh pasti itu. Iya. Imam Ali karamallahu wajhah waktu itu pernah kita ceritain juga mungkin ya, pernah mau ngasih duit, mau ngasih sesuatu sama orang tuh, ya udah disiapin, tapi orang ini apa namanya, pas lagi ikut sama Sayyidina Ali tuh udah disiapin nih duit ya, pas dia ikut sama Sayyidina Ali ngelihat itu orang Sayyidina Ali bawa duit banyak, kalau mungkin nih taruhlah misalkan sekarang berapa juta lah, taruh misalkan 5 juta ya. Sayyidina Ali mau ngasih duit sama itu orang tuh yang ikut sama beliau, itu duitnya buat dia, cuman belum langsung dikasih, suruh ikut sama Sayyidina Ali. Nah ini orang memang lagi butuh dia. Pas Sayyidina Ali mau sholat ya, mau ibadah, dititipin duitnya itu sama orang itu. Ini anda nitip ya duitnya, ini anda mau sholat dulu, dititipin. Oh iya. Habis itu beliau sholat, udah selesai sholat, ini kagak ada nih ya, orangnya nggak ada, kabur deh, diambil tuh duitnya tuh. Pas selesai sholat, ya Allah, itu sebenarnya memang duit itu buat dia, jalannya bisa buat halal ya, emang udah buat dia, Allah tulis emang buat dia, tapi dia pakai aja kagak sabar, dapat tuh rezeki tapi jalannya haram, nggak sabar dia ya. Jadi sebenarnya rezekinya yang halal tapi dianya kagak sabar. Gitu juga orang kita ini sekarang, kalau ada misalkan tadi pertanyaan, itu rezeki yang haram, hasil mencuri rezeki bukan ya, mungkin memang itu rezekinya dia tapi jalannya haram, nggak boleh, dosa ya. Nah yang perlu ada itu adalah sifat sabar ya, itu udah pasti sampai sama dia, cuman sabarnya nggak ada. Mungkin memang Allah udah tentuin tuh rezeki itu tuh emang buat dia, kalau dia sabar aja sebentar bakalan sampai dengan cara yang halal ya. Nah, makanya yakinin, sekarang kita harus yakinin rezeki yang sampai sama kita harus dengan cara yang halal ya. Jangan sampai ada rezeki masuk dalam diri kita itu yang haram, aduh ngeri ya. Kalau ada sesuatu yang haram, nasallallahu alafiyah, ma min lahmin nabata min haram fannaru aula bih, nasallallahu alafiyah. Kalau ada tubuh kita yang tumbuh dari daging yang haram, takutnya kita bakalan dipastikan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, susah nanti buat ibadah itu susah ya. Nah, jadi gitu. Kalau rezeki yang haram ya, apa namanya, hasil dari ketidaksabaran kita ya. Harusnya kita bisa dapetin rezeki itu yang halal, tapi karena kita nggak sabar dapat rezeki yang haram gitu ya. Nah ada lagi? Saya lanjutkan tadi bilang. Oh ya lanjut. Kita punya rezeki dipinjam orang. Orang itu tidak bisa kembalikan, bagaimana? Punya rezeki berarti belum rezeki kita tuh. Uang. Iya. Pinjam orangnya tidak bisa Ngembaliin, berarti bukan rezeki kita. Iya. Yang rezeki itu ya tadi, yang udah masuk ke dalam tubuh kita, bahkan tadi tuh udah masuk, cuman bukan rezeki kita keluar lagi tuh. Dan rezeki itu bukan cuman apa yang bersifat yang kelihatan ya, tapi sehat itu rezeki, kita bisa kumpul ini adalah rezeki. Taruh kalau tadi tuh misalkan ini udah rezeki aneh nih, tapi dipinjem sama dia dan dia nggak bisa kembaliin, berarti memang belum rezeki kita ya, memang rezekinya dia gitu. Terus gimana tuh kalau misalkan ada orang yang apa namanya kayak tadi tuh, ini udah sebenarnya udah rezeki aneh, dipinjam sama dia nggak bisa kembaliin, sikap kita gimana ya? Kalau memang kita mau ikhlasin aja udah kesianan ya. Apalagi kalau udah sampai dia meninggal ya, mendingan ikhlasin, ntar Allah bakalan kasih dengan rezeki yang lain, minimal Allah kasih pahala
sama kita. Kalau benar-benar orang itu memang nggak mampu, ya nggak bisa, kita ikhlasin aja udah. Kesian soalnya, apalagi udah meninggal. Nah, cuman kalau kita mau tuntut, kalau kita mau ini, ya itu sih haknya dia. Cuman tadi tuh kesianan aja, kita nggak dapat pahala yang banyak. Ya apalagi memang udah benar-benar dia kagak mampu, mendingan kita ikhlasin. Gitu. Ya, dan itu udah dalam hati ya, ini bukan rezeki aneh udah. Ya. Nah, ada lagi? Ayo. Oh. Waduh, ini masalah minjem di bank nih repot ini ya. Kalau kita masih sekarang ada, deh buru-buru lunasin dan kita tobat. Kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dosanya riba tuh serem ya. Jangan sampai kita ada sesuatu yang haram. Riba itu haram ya. Kita pinjam sama bank, bunganya kecil, cuma 0,001% misalkan, sama aja ya. Udah, makanya itu tadi, kalau kita punya sifat qanaah, udah nggak bakalan tuh. Mau kepepet gimana pun aneh kepepet, apalagi cuman saat aneh kalau nggak minjem sama bank, aneh nggak punya rumah, mendingan nggak punya rumah udah. Ya, orang kan sekarang nggak ada yang mau minjemin aneh sampai ratusan juta misalkan. Kalau aneh nggak minjem sama bank, aneh nggak bakalan punya rumah, ngontrak mau nggak apa-apa, ngontrak mulu di sini. Ya, daripada kita harus nanggung dosanya riba. Ya Allah, dosa riba tuh serem. Ya, di apa tuh ayat Allah tuh, ayat Al-Quran tuh, la yakumuna illa kama apa tuh, lupa ayatnya, yang artinya tuh orang yang makan riba ya, kalau dia belum tobat ya, dia nanti di akhirat seperti orang yang habis dipukulin sama setan ya, pukul sama setan udah. Dan di hadis Nabi SAW beliau mengatakan paling kecil dosanya riba itu seperti dia zinahin ibunya sendiri. Ya, ini orang sekarang nggak ngerti apa gimana, Allah alam, apa nggak sabar ya, sehingga dia pengen cepet-cepet walaupun mau riba gimana. Usahain diri kita jangan sampai ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam diri kita. Kalau udah terlanjur gimana, udah selesain tobat. Ya, kayak misalkan tadi pertanyaannya tuh, kalau kita masih ada sangkut paut sama bank gimana, ntar ya udah usahain, kita niatin buat ngelunasin secepatnya. Ya, secepatnya kita lunasin, karena takutnya tuh kan nambah lagi, ntar ada bunganya lagi, secepatnya. Dan taubat sama Allah Subhanahu wa taala, janji nggak bakalan mau ngelakuin itu lagi. Nah, kalau udah meninggal gimana? Kalau udah meninggal masih ada sangkut paut sama bank, ya ahli warisnya nanti yang, kalau memang udah dianggap lunas sama bank, ya udah. Ya, cuman kalau belum dianggap lunas, ya nanti itu ahli warisnya yang nerusin tuh, yang apa namanya, yang lunasin. Ya, yang lunasin. Kalau kita punya harta waris itu nggak boleh dibagi kecuali lunasin dulu tuh utangnya. Ya, harta waris nih udah ninggalin harta waris, tapi dia masih punya utang. Ini harta warisnya nggak bisa dibagi dulu kecuali lunasin dulu tuh utangnya si mayit. Iya. Nah, jangan yang kesiannya kan orang tua masih punya utang, hartanya banyak ditinggalin. Udah anak-anaknya karena nggak ngerti, nggak paham, udah bagiin ya harta waris kita. Itu utang orang tua kita gimana? Biarin aja tuh utangnya dia, tanggung sendiri. Ya Allah, nasallallahu alaihi itu ya. Jangan sampai. Nah, apa namanya? Selebihnya dia tobat. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu kita nggak tahu, mungkin dulu kita nggak ngerti. Banyakin istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti Allah ampunin dan Allah terima tobat kita.
Ya, pasti. Jangan yakin, oh udah terlanjur aneh, gimana ya, kita diampunin nggak dosanya. Kalau kita benar-benar tobat dengan taubatan nasuha, pasti diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti nasallallahu alaihi, kalau seandainya ada cobaan-cobaan, ada sakit, tapi udah terima. Ya, gitu ya. Terima. Karena tidak ada yang itu adalah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, biar nanti kita di akhirat itu enggak diazab. Ya. Allah cepetin aja kasih sakit, mudah-mudahan sakitnya yang ringan-ringan ya. Biar ngapusin dosa-dosa itu, kasih sakit. Udah pas kita lagi sakit begitu, ya terima ya Allah, mudah-mudahan ini buat ngapusin dosa-dosa kita. Gitu. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi niatin yang pertama taubat sama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua niatin buat cepet-cepet lunasin. Ya, dan jangan sampai kita ngelakuin itu lagi. Ya, nah, ini banyak dari kita kadang nggak paham. Udah jangan sampai terlibat sama itu dah. Ya. Nah, gitu. Coba. Ada lagi yang lain? Tapi kalau rezekinya udah cukup, mati. Kalau rezekinya udah nyampe semua, meninggal. Pasti meninggal. Ada lagi? Udah ya? Cukup? Ya, cukup kali ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga semua keturunan kita, anak istri kita, jangan sampai terkait dengan sesuatu yang diharami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keyakinan bahwa rezeki yang udah ditentuin sama Allah Subhanahu wa taala itu nggak bakalan salah ya, itu semuanya bakalan sampai sama kita, gak bakalan diambil sama orang lain, dan bisa membuat hati kita tenang, bisa membuat kita itu semangat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak sibuk mikirin masalah itu aja ya. Dan yang kita minta bukan cuman masalah keduniaan aja sama Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatin doa kita ya, karena ini udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatin doa kita minta sama Allah, ya Allah jadiin kita sebagai orang yang istiqomah, jadiin kita semangat buat ibadah, jadiin kita buat nikmat dalam ibadah, nikmat dalam baca Quran, nikmat dalam zikir, nikmat dalam dekat sama Nabi Muhammad SAW, nikmat dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n, kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawalil iman, al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد قوس صعبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم لهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.